Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita jumpa lagi di sesi yang ketiga mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Oke, yang pertama adalah laporan posisi keuangan. Nah, laporan ini sering disebut sebagai neraca, pelaporan aset, liabilitas, dan modal entitas pada tanggal tertentu. Jadi merupakan sumber informasi utama tentang posisi keuangan entitas. Nah, jadi laporan ini memang digunakan sebagai tolak ukur ya, mengetahui keberlangsungan suatu usaha dalam organisasi atau suatu perusahaan. Nah, kegunaan dan keterbatasan. Yang pertama kita tinjau dulu dari kegunaan. Yang pertama adalah mengevaluasi struktur pendanaan, kemudian yang kedua menganalisis likuiditas, yang ketiga adalah menilai solvabilitas, dan yang keempat adalah menilai fleksibilitas keuangan. Jadi selain dengan kegunaan itu tadi juga memiliki suatu keterbatasan, di mana yang pertama adalah pilihan pengukuran beberapa aset tertentu berdasarkan biaya perolehan atau biaya perolehan terdepresiasi bukan pada nilai gininya. Kedua, tidak diperkenankan mengakui aset tak berwujud yang mengandung nilai manfaat, namun sulit diukur nilainya secara objektif. Nah, kemudian rekayasa keuangan yang seringkali memungkinkan dilakukan. Jadi ada rekayasa tersebut itu seringkali dilakukan. Dan beberapa pengukuran nilai untuk beberapa unsur di laporan posisi keuangan melibatkan perkembangan dan estimasi. Nah, itu tadi dari keterbatasan dari laporan posisi keuangan. Nah, kemudian elemen dalam laporan posisi keuangan. Ya, yang pertama adalah ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, ini tentu saja yang harus Anda ketahui ya dari ketiga unsur ini. Misalkan aset ya, itu sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas. Kemudian kewajiban entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Nah, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi, itu liabilitas. Dan ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua liabilitas. Jadi laporan posisi keuangan itu kita kembali lagi ke rumus dasar akuntansi bahwa aset itu adalah liabilitas plus ekuitas. Nah, kemudian klasifikasi dalam laporan keuangan. Nah, aset dan liabilitas diklasifikasikan dengan cara yang dapat memfasilitasi penggunaan untuk dapat mengevaluasi struktur modal entitas. Nah, likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan. Sehingga aset dan liabilitas diklasifikasikan berdasarkan karakteristik operasi entitas. Nah, menurut PSAK 1 revisi 2013 menyajikan laporan keuangan, entitas menyajikan aset sebagai aset lancar dan aset tidak lancar, serta liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek dan jangka panjang sebagai klasifikasi terpisah dalam laporan keuangan. Namun, untuk beberapa entitas, berdasarkan urutan likuiditas memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat dibandingkan dengan penyajian berdasarkan lancar dan tidak lancar atau jangka pendek dan jangka panjang. Nah, ini klasifikasinya dari aset lancar dan tidak lancar. Jadi misalkan aset lancar itu ya aset yang diharapkan dapat direalisasikan atau terjual atau digunakan dalam siklus operasi normal. Kemudian aset yang dimiliki untuk diperdagangkan. Dan yang ketiga, aset yang diharapkan akan terrealisasi dalam jangka waktu 12 bulan sejak periode pelaporan. Dan 4, berupa kas atau setara kas, kecuali yang dibatasi pertukaran atau penggunaan untuk menyelesaikan liabilitas kurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Dan investasi
maksudnya aset tidak lancar. Itu yang pertama adalah investasi jangka panjang, nanti jelas ya mengenai investasi secara jangka panjang. Kemudian aset tetap, ada aset tak berwujud, dan aset lain yang bersifat tidak lancar. Dan definisi dari liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Pertama adalah liabilitas jangka pendek. Nah, ini ada 4. Ini liabilitas yang diharapkan akan diselesaikan dalam siklus operasi normal. Kemudian yang kedua, liabilitas yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan. Dan yang ketiga, liabilitas jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan ya setelah periode pelaporan. Kemudian entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Kemudian definisi dari contoh dari liabilitas jangka panjang itu adalah liabilitas yang berasal dari pembiayaan. Yang kedua, liabilitas yang berasal dari kegiatan operasi entitas. Kemudian yang ketiga, liabilitas yang bergantung pada terjadinya setidaknya suatu peristiwa di masa yang akan datang atau masa depan. Nah, kemudian informasi minimum dalam laporan posisi keuangan, silakan Anda lihat poin 1 sampai 17. Ini menurut PSAK nomor 1 revisi tahun 2013 mengenai penyajian laporan keuangan informasi minimum yang harus tersaji laporan posisi keuangan. Nah, ini adalah laporan posisi keuangan. Jadi informasi minimum yang ada pada laporan posisi keuangan itu ya, dari aset tetap sampai modal saham dan cadangan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Jadi ke-17 poin ini harus ada di laporan posisi keuangan. Nah, jadi dalam laporan posisi keuangan itu harus ada nilainya ya. Kemudian dalam catatan atas laporan keuangan itu diperjelas ya, dapatnya dari mana itu diperjelas di catatan atas laporan keuangan. Nah, dalam format sendiri sebenarnya PSK tidak mensyaratkan format tertentu untuk menyajikan laporan posisi keuangan. Beberapa entitas menyajikan aset terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan ekuitas dan liabilitas. Sementara entitas lain menyajikan aset lancar pada urutan awal penyajian aset dan liabilitas jangka pendek pada urutan awal liabilitas. Nah, ini adalah contoh umum mengenai laporan posisi keuangannya. Ada bentuk akun dan bentuk laporan. Nah, kemudian yang terakhir yang akan kita bahas mengenai pengungkapan laporan posisi keuangan. Nah, di mana untuk entitas ini mengungkapkan dalam laporan posisi keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan subklasifikasi dari pos-pos yang disajikan. Perincian subklasifikasi bergantung pada ketentuan di PSAK. Misalnya piutang, yakni piutang antara piutang usaha pihak ketiga dan piutang usaha dengan pihak yang berealisasi, maksudnya yang menjalin hubungan di sini ya. Dan persediaan ini di subklasifikasi antara persediaan bahan baku, barang dalam proses dan barang jadi. Kemudian aset tetap ini di subklasifikasi terpisah menurut kelompok aset tetap, misalnya tanah, bangunan, dan peralatan. Nah, itu dulu ya kita belajar di laporan posisi keuangan. Nah, kemudian untuk laporan yang satunya nanti kita pelajari di next sesi, jadi sesi yang akan datang. Nah, itu dulu, silakan Anda simak benar-benar mengenai materi ini. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Cukup sekian, kita jumpa lagi di sesi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.